Salam sejahtera, saudara sekalian. Senang menjumpai saudara kembali dalam program Sapaan Gembala GKI Cikarang. Sebelum kita mendengarkan sapaannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini, kami ingin mendengarkan sapaan-Mu. Tolonglah kami, agar kami dapat mendengarkannya dan melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya mengajak kita membuka Alkitab kita, Injil Matius pasal 25, ayat yang ke-40. Matius pasal 25, ayatnya yang ke-40, berkata demikian. Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dr. Samratulangi pernah mempopulerkan sebuah falsafah hidup Minahasa dalam bahasa Tombulu. Demikian, "Sitau timau tumau tau." Artinya, manusia hidup untuk menghidupi sesama. Apa maksudnya? Sederhananya, saya dan saudara dipanggil untuk meneruskan berkat dari Tuhan kepada sesama yang memerlukan. Saudaraku, rasanya falsafah hidup yang disampaikan oleh Dr. Samratulangi senada dengan ajaran Tuhan Yesus yang menekankan kasih. Semasa hidupnya, Tuhan Yesus telah mempraktikannya. Ia menyembuhkan yang sakit, buta, lumpuh, kusta, demam, dan lain-lain. Ia membangkitkan orang yang mati. Ia mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Ia membagikan makanan kepada yang memerlukan. Ia juga berani menyapa para pendosa dan memberikan pengampunan kepada mereka. Tentu, Yesus mengharapkan agar perbuatan kasih-Nya menjadi teladan bagi para pengikut-Nya, termasuk saya dan saudara. Nampaknya Yesus begitu serius dengan kasih. Hal ini tampak pada bacaan kita yang mengisahkan tentang penghakiman yang terakhir. Ketika datang kedua kali, Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban kita. Apakah selama ini kita sudah mengasihi sesama, memberi makan kepada yang lapar, memberi minum kepada yang haus, memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang, menjenguk yang sakit, dan mengunjungi orang-orang yang dipenjara? Ketika kita melakukan perbuatan kasih itu, di saat yang sama, kita juga telah mengasihi Tuhan kita. Suatu kali ada yang bertanya kepada Ibu Teresa, "Ibu, mengapa engkau mau memandikan anak kecil yang bau dan penuh dengan borok itu? Apakah engkau tidak jijik?" Ibu Teresa berkata, "Anakku, ketika aku memandikan anak kecil ini, aku melihat ada wajah Yesus di wajah anak itu. Aku sungguh bersukacita, sebab aku merasa sedang memandikan Tuhanku." Saudaraku, Ibu Teresa memaknai, ketika ia mengasihi sesama, maka di saat itu jugalah dia sedang mengasihi Tuhan. Panggilan yang sama kepada kita semua. Marilah kita menghidupi kasih itu dalam keseharian kita.
tidak hanya sekadar teori, tetapi mempraktikkannya seperti yang Yesus lakukan. Di sekitar kita ada banyak orang yang memerlukan uluran tangan kita. Di sekitar kita ada banyak orang yang memerlukan kasih dan perhatian dari kita. Jangan tunda-tunda. Lakukanlah di dalam cinta kita kepada Tuhan. Pada masa Raya Paskah ini, Panitia Paskah mengajak kita untuk berbagi berkat melalui aksi penyangkalan diri. Dana yang terkumpul akan membantu sesama kita, khususnya Panti Sosial Mutiara di Kerawang. Panti Sosial Mutiara ini melayani pemulihan orang dengan gangguan jiwa atau yang kita kenal dengan ODGJ. Bagaimana bentuk pelayanan mereka? Apa saja tantangan yang dialami oleh para pengurus? Apa saja kebaikan Tuhan yang mereka rasakan selama ini? Marilah kita luangkan waktu dalam persekutuan wilayah gabungan secara online pada hari Selasa 19 Maret 2024 pukul 19. Kiranya melalui program ini kita dapat menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi saudara-saudara kita di Panti Sosial Mutiara Kerawang. Mengakhiri perenungan pada hari ini, saya hendak menyampaikan sebuah quotes demikian. Makna hidup seseorang bukan terletak pada seberapa banyak yang ia kumpulkan di dunia, melainkan seberapa banyak yang ia lepaskan bagi sesama. Selamat berbagi berkat di sepanjang hidup kita. Tuhan berjanji, orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, demikianlah Sapaan Gembala pada hari ini. Kiranya Sapaan Gembala ini boleh menjadi berkat, menjadi bekal bagi saya dan saudara dalam menapaki panggilan kita sebagai pengikut Kristus sejati. Tuhan memberkati.